Halo teman-teman, kembali lagi di Mau Tekno. Nah, yang kalian lihat di sebelah kananku ini adalah PC yang ganteng teman-teman, dengan PC yang budget minim tapi mempunyai performa yang sangat bagus di kelasnya. Nah, teman-teman penasaran apa aja spesifikasinya dan berapa budgetnya? Simak terus videonya sampai habis. Oke, jadi teman-teman, semua part yang aku beli dalam video ini, linknya ada di deskripsi di bawah ya teman-teman. Nah, kalau berbicara soal PC ya teman-teman, di sini aku itu hanya memakai budget sekitar 7 juta rupiah. Itu tuh sudah termasuk dengan keyboard, mouse, dan juga monitor yang seperti teman-teman lihat di samping sini ya teman-teman. Jadi sudah komplit sekitar 7 juta rupiah. Dan kurang lebih sekitar 5 juta sekian itu aku alokasikan untuk PC-nya teman-teman, dan sisanya aku alokasikan untuk membeli monitor. Nah, kira-kira apa saja sih part-part PC yang aku gunakan pada video kali ini ya, dan tentu nanti di akhir video aku akan memberikan bagaimana hasil pengujiannya ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah yang aku gunakan untuk motherboard ya teman-teman. Di sini ada ASRock A5220M HVS ya teman-teman. Nah, motherboard yang aku gunakan itu adalah motherboard yang ini ya. Ada beberapa alasan kenapa aku menggunakan motherboard ini pada video kali ini. Kenapa? Karena di sini dia itu sudah ready untuk Windows 11, dan juga karena aku akan menggunakan chipsetnya AMD, yaitu kalau tidak salah untuk Ryzen 5 mungkin seri Ryzen 5 itu aku harus menggunakan motherboard yang ini ya, yang ASRock A5220M HVS. Dan di sini juga dia itu sudah support AMD Ryzen 5000 series yang desktop ya teman-teman. Itu jadi ini sudah soketnya AM4 gitu kan. Jadi ini teman-teman bisa menggunakan prosesor yang dengan soket AM4 gitu. Nah, karena kan rata-rata prosesor yang ingin aku beli ataupun yang ingin aku gunakan adalah prosesor dari AM4, makanya aku memilih motherboard ini. Untuk harganya sekian. Lanjut, yaitu ke dalam prosesor. Seperti yang aku bilang tadi, aku kan ingin menggunakan chipset AM4 ya teman-teman. Ya, chipset AM4 yang tentu di sini aku menggunakan prosesor dari AMD. Nah, aku menggunakan AMD Ryzen 5 4500 ya teman-teman. Nah, kenapa teman-teman pasti bertanya dong, Kak, kenapa cuma pakai AMD Ryzen 5 4500? Kenapa nggak AMD Ryzen 5 5600 atau 5500 yang mungkin lebih tinggi harganya, dari segi performa juga tinggi, tapi harganya ya kurang lebih beda sekitar 500.000, beda 200.000, beda 300.000. Alasannya begini teman-teman ya, kalau aku menggunakan AMD Ryzen 5 5600G dengan budget yang cuma 5 juta, maka aku tidak akan menggunakan VGA ya, tapi menggunakan iGPU dari AMD Ryzen-nya. Nah, sayangnya teman-teman, kalau aku hanya menggunakan hanya menggunakan iGPU, tentu performanya akan jauh banget kalau aku menggunakan VGA eksternal. Nah, karena itu aku lebih memilih untuk menekan budget di bagian CPU ya, lalu sisa uang CPU bisa aku alokasikan untuk membeli VGA teman-teman. Nah, untuk harganya dari prosesor ini itu sekitar sekian teman-teman. Nah, murah banget kan gitu kan. Dengan harga segitu, teman-teman bisa mendapatkan prosesor ini yang kurang lebih jumlah core-nya dan juga jumlah thread-nya itu sama dengan AMD Ryzen 5 5600. Ya, hanya beda dari bus clock-nya aja. Kalau AMD Ryzen 5 4500 dia kan sampai bus clock itu sampai 4,1 GHz. Nah, kalau yang 5600 kan kalau tidak salah itu sekitar 4,4 kalau tidak salah, tapi itu ya nggak terlalu beda jauh lah ya teman-teman gitu untuk prosesor. Nah, lalu selanjutnya yang aku gunakan di sini adalah
uh, kita masuk ke bagian RAM teman-teman ya, karena ini kan menjadi komponen yang penting. Nah, untuk RAM sendiri di sini aku menggunakan Kio Stygian dengan 8x2 yang berarti total sekitar 16 GB ya, di harga sekian teman-teman. Nah, alasan aku memilih RAM ini karena dia itu menjadi salah satu RAM dual channel dengan kecepatan 3200 MHz ya, yang paling murah ya untuk saat ini ya, ini yang paling murah, makanya aku membeli RAM ini. Dan yang aku beli itu dia itu warnanya putih. Nah, karena warnanya putih jadi kan kayak semacam cocok lah untuk casing pada PC kali ini gitu. Lalu lanjutlah ya teman-teman untuk yang SSD-nya, untuk penyimpanannya. Nah, untuk penyimpanan aku di sini menggunakan SSD ya, PCIe Gen 3 NVMe tentunya teman-teman, dengan total penyimpanan sekitar 512 GB ya. Ini tentu teman-teman, untuk penyimpanan ini totalnya 512 GB dan harganya itu sekitar sekian. Nah, untuk penyimpanan ini aku hanya menggunakan SSD ini saja, jadi tidak menggunakan hard disk, tidak menggunakan penyimpanan yang lain. Kenapa? Karena lagi-lagi untuk menekan budget ya. Tapi kalau memang teman-teman dirasa perlu banget untuk penyimpanan tambahan, itu kan teman-teman bisa banget untuk menambahkan yang namanya hard disk eksternal. Itu bisa banget teman-teman ya, karena untuk casing ini juga sebenarnya masih support kok untuk hard disk eksternal. Lalu lanjut ya teman-teman ke bagian yang cukup penting dari sebuah PC, yaitu adalah power supply. Oke, mungkin teman-teman di sini ya, untuk power supply sendiri aku menggunakan Aerocool Lux 550 watt 80 plus bronze teman-teman ya. Ada beberapa alasan kenapa aku menggunakan power supply ini di tengah banyaknya isu kalau power supply ini tuh mudah meledak ya teman-teman, karena banyak banget aku temukan baik di komentar ataupun di pembahasan YouTube yang bilang bahwa power supply ini tuh mudah banget meledak. Tapi aku juga menemukan beberapa review bahwasanya enggak juga tuh terkait meledaknya ini gitu kan teman-teman. Nah, sebetulnya banyak banget power supply di harga segini ya teman-teman. Untuk harga power supply itu sekitar segini teman-teman. Nah, di harganya itu tidak ada power supply yang kurang lebih itu mirip-mirip atau bahkan lebih bagus daripada ini. Rata-rata hanya 80 plus watt gitu ya, di harga yang sama. Nah, sedangkan kalau di power supply ini di harga sekian ya teman-teman, kita sudah mendapatkan 550 watt dengan 80 plus bronze. Nah, itu kan menjadi keuntungan tersendiri untukku ya teman-teman, ketimbang di harga yang sama tapi cuma 80 plus watt lalu hanya 450 watt. Tentu itu kurang begitu worth it untukku sendiri teman-teman gitu. Nah, apalagi kan saya sendiri memerlukan yang namanya itu 80 plus bronze nih, supaya efisiensi listrik itu lebih stabil dan juga lebih hemat tentunya. Next nih teman-teman, ke yang part PC yang terakhir, yang tentunya adalah VGA gitu. Nah, di sini aku punya pengalaman menarik terkait VGA teman-teman ya. Jadi untuk VGA yang aku gunakan di sini adalah Phenom RX580 teman-teman, yang tentu 2048 SP ya teman-teman. Ini sudah GDDR5 ya teman-teman. Dan dia itu yang bikin menarik dari VGA ini adalah dia sudah mempunyai 8 GB VRAM-nya. Nah, tentu itu menjadi keuntungan tersendiri kalau teman-teman mau memainkan game-game yang berat atau membutuhkan VRAM yang tinggi, misal GTA atau ya game AAA lah ya teman-teman. Tentu teman-teman membutuhkan VRAM yang tinggi. Nah, di VGA ini dia menawarkan VRAM-nya tinggi, VRAM-nya tinggi, lalu tidak ketinggalan juga dengan generasi-generasi lama kayak misal 1050 Ti yang dia masih worth it, tapi dari segi performa atau kencangnya dia masih kurang, tapi secara VRAM juga dia masih kurang. Kalau diadu dengan ini tentu ini jauh lebih bagus ketimbang 1050 Ti gitu. Dan bahkan di harganya pun ini sangat murah. Harganya berapa? Sekitar segini. Ya, betul teman-teman. Di harga segitu teman-teman sudah mendapatkan VGA yang bagus banget di kelasnya gitu. Nah, pengalaman teman-teman, kalau teman-teman tanya, Kak,
VGA RX 580 kan banyak banget nih mereknya, kayak misal ada Asurix dan lain-lain. Nah, pengalaman teman-teman, aku juga sebelum membeli Venom RX ini, aku juga sudah membeli VGA dari Asurix, teman-teman. Nah, namun sayang banget nih ketika VGA-nya itu datang dan aku coba colokan ke PC ini, VGA dari Asurix itu tidak mau menyala kipasnya. Nah, karena aku sendiri kan tidak mau menerima barang cacat, jadi aku return aja ke tokonya. Ya, alhamdulillahnya tokonya juga mau untuk return barangnya. Dan karena aku sendiri tidak mau mengambil resiko, maka aku langsung saja beli VGA Venom RX 580 yang kebetulan dekat di sekitar toko atau sekitar daerahku ya teman-teman, dari harga yang tadi nih teman-teman, murah banget intinya. Next teman-teman, yang teman-teman cek tadi ya, dari tadi teman-teman, yaitu yang menyala-nyala di sini yaitu monitor. Nah, kayak yang aku bilang tadi, kalau rakitan PC kali ini itu kan budgetnya itu sekitar 7 juta rupiah. 5 juta untuk, kurang lebih 5 juta sekian untuk PC, lalu sisanya itu untuk membeli monitor. Nah, monitor yang aku gunakan adalah dari ViewSonic mana nih? VA2432 series, teman-teman ya. Yang ini nih. Nah, kenapa sih aku memilih menggunakan monitor ini ya teman-teman? Ini harganya tuh murah banget, cuma 1,3 juta rupiah. Tapi teman-teman sudah mendapatkan monitor yang dia tuh paling akurat di kelasnya. Nah, aku sendiri kurang begitu mengerti atau paham tentang bagaimana monitor. Tapi dari banyaknya review yang aku dengarkan dan juga aku tonton, itu memang mengatakan bahwa monitor ViewSonic VA2432 series ini adalah monitor paling akurat di kelas harganya, teman-teman. Maka dari itu aku memilih untuk membeli monitor ini gitu. Nah, lalu ada juga pretelan-pretelan lain. Contohnya nih kayak yang teman-teman cek, yang dari cek tadi menyala itu adalah speaker, teman-teman, atau soundbar. Nah, kalau soundbar sendiri aku di sini menggunakan NYK Nemesis Quantum X60 ya. Nah, kenapa aku menggunakan soundbar ya teman-teman? Kenapa sih aku nggak menggunakan headphone gitu kan ya? Karena aku sendiri ingin menjaga kualitas telingaku untuk mendengar. Maka dari itu aku tidak mau keseringan untuk memakai headphone, makanya aku menggunakan soundbar ini. Dan soundbar ini beberapa bulan kemudian yang aku pengalaman dari aku menggunakan ini sangat bagus banget suaranya, dan juga cukup enak untuk nonton video ataupun bermain game, teman-teman, begitu ya. Untuk harganya ada sekitar sekian, dan lagi-lagi linknya ada di deskripsi, teman-teman. Nah, teman-teman, kurang lebih itu adalah part-part PC yang aku gunakan pada PC kali ini ya. Untuk pengujian benchmarknya mungkin tidak banyak yang bisa aku akan tunjukkan. Kenapa? Karena memang terbatas dari internet dan juga terbatas dari software yang aku punya, teman-teman. Tapi di sini aku punya beberapa game yang bisa teman-teman cek kurang lebih benchmarknya, dan juga aku akan nyoba nyari-nyari video yang memang kurang lebih tuh dia membenchmark atau sama lah ya dari prosesor dan juga VGA, yaitu menggunakan AMD Ryzen 5 4500 dan juga menggunakan RX 580. Bagaimana hasilnya? Ya, inilah hasilnya. Yo teman-teman, berikut adalah benchmarknya. Nah, game pertama yang aku mainkan adalah game dari Genshin Impact, teman-teman. Nah, kenapa aku tidak menggunakan rekam layar langsung dari PC-nya? Supaya biar teman-teman paham nih karena kan biasanya kalau aku menggunakan screen recording, maka dia FPS-nya akan turun gitu. Nah, di sini kalau teman-teman cek settingan yang aku gunakan adalah sekitar ini nih, teman-teman. Nih di bagian grafik, di sini aku menggunakan benar-benar rata kanan, teman-teman ya. Di sini kan full screen nih ya, 1080p. Dan di sini aku custom. Nah, ini kan bahkan teman-teman kalau teman-teman cek di sini, untuk semulanya dia itu grafiknya adalah tinggi, teman-teman. Nah, berarti kan di sini dia sudah sangat mampu untuk bermain Genshin Impact rata kanan. Nah, lalu teman-teman cek ke bawah, di sini tinggi, FPS-nya 60, VSync-nya on, semuanya serba on, teman-teman, serba tinggi dan serba on. Yang berarti ini rata kanan, dan dia itu stabil sekitar 60 FPS, teman-teman. Ya, kadang turun lah ya 57, 58, tapi dia stabil banget 60 fps.
Nah, untuk membuktikan, mari kita coba untuk melakukan daily quest ya teman-teman, daily mission yang paling dekat aja deh. Nah, kita coba ini. Kita coba aja teman-teman ya untuk coba daily quest. Gimana sih performanya? Apakah ya enak gitu kan? Nah, di sini memang dia sinyalnya jelek ya teman-teman, karena di daerahku memang bisa dibilang sinyalnya jelek. Kita coba daily quest aja teman-teman nih. Ya, di sini hancurkan menara Helikyur. Oke. Kita coba chess teman-teman ya, bagaimana performanya. Oke, ini sih menurut aku sudah enak banget teman-teman ya. Apalagi monitornya juga di sini dia mendukung teman-teman untuk bisa melihat pemandangan lebih jelas, lebih enak teman-teman ya. Makanya kan aku tadi bilang nih teman-teman, kalau ini adalah monitor paling akurat di kelas harganya. Kita coba ulti teman-teman. Buset. Tuh. Nah teman-teman, mungkin sekian itu kan terkait performa ya. Sebetulnya masih banyak banget game yang bisa aku tes ya teman-teman. Cuman karena aku sendiri terbatas dari yang namanya itu softwarenya ya teman-teman, dan juga aku sendiri di sini terbatas banget internetnya, jadi aku sendiri tidak mungkin mendownload kayak GTA 5. Sebenarnya ada GTA 5, cuman perlu diupdate teman-teman ya. Dan tentu kalau aku bermain game yang lain juga tentu akan kewalahan. Kenapa? Karena internetnya bisa dibilang terlalu lemot lah untuk mendownload. Tapi mudah-mudahan dengan benchmark seperti ini teman-teman ya setidaknya terbayanglah kira-kira kalau teman-teman bermain game yang lain dengan benchmark ini, teman-teman mudah-mudahan bisa terbayang akan mendapatkan FPS berapa di game-game yang ingin teman-teman mainkan gitu. Nah teman-teman, berikut adalah racikan PC dariku ya teman-teman, dengan budget 5 juta rupiah untuk PC-nya, lalu sekitar 2 juta rupiah dialokasikan untuk membeli monitor dan juga membeli speaker dan juga membeli keyboard dan juga mouse. Bagaimana menurut teman-teman gitu kan? Sebetulnya banyak banget yang bisa di upgrade gitu kan di PC ini ya teman-teman, atau upgradable lah bahasa ininya. Teman-teman bisa banget nanti gitu kan, semisal teman-teman punya budget mungkin sekitar, anggaplah teman-teman punya budget sekitar 600.000 rupiah ya, teman-teman bisa banget jual CPU-nya dan teman-teman beli ke AMD Ryzen 5 5600. Dan kalau teman-teman ada juga budgetnya untuk mengganti VGA ya, jadi teman-teman bisa banget upgrade VGA-nya ke AMD RX 6600 yang polos ataupun yang XT, tentu akan worth it teman-teman ya kedepannya nih kalau teman-teman ada dana. Jadi ini upgradable banget teman-teman ya. Nah teman-teman, mungkin sekian pembahasan mengenai racik PC dariku teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman suka. Nah untuk lagi-lagi teman-teman, untuk link pembelian semuanya ada di deskripsi di bawah ya teman-teman. Nah kalau teman-teman barangkali punya racikan yang teman-teman inginkan, tinggal komentar aja. Mudah-mudahan kedepannya aku ada rezeki untuk bisa racik PC yang teman-teman inginkan ya. Saya Mau Tekno, kita bertemu lagi di video selanjutnya.